Burung merak 7 warna langsung menyerang kepada Cuyun, namun Cuyun berhasil menghindarinya. Ia pun melompat di antara para batu untuk menghindari serangan burung merak tersebut. Dikatakan oleh Cuyun bahwa jangan mencoba untuk menjebak dirinya. Dijelaskan oleh Nanggong bahwa sumber energi 5 elemennya dapat menyerap api bumi dan juga memperkuat pertahanan, dan Cuyun tidak akan bisa melarikan diri. Ditambah lagi ia berkata bahwa api 5 elemennya telah diintegrasikan ke dalam burung merak 5 warna, dan kekuatan spiritual 5 elemen apapun adalah makanannya. Nanggong percaya diri bahwa kali ini Cuyun pasti akan kalah. Sedangkan Cuyun bergumam api 5 elemen dan material soul yang dimiliki Nanggong saling melengkapi satu sama lain. Hanya dengan menggunakan teknik pedang biasa sulit untuk mengalahkan merak 5 warna tersebut. Ditegaskan oleh Nanggong bahwa ia akan menunjukkan kepada Cuyun yakni martial soul sejati yang legendaris. Lalu kemudian Nanggong mulai melancarkan tekniknya, yakni burung merak membuka ekornya. Sementara dikatakan oleh Cuyun, tidak heran Nanggong begitu sombong karena martial soul biduk memiliki 36 garis. Martial soul bumi memiliki 72 garis. Sedangkan martial soul agung milik Nanggong memiliki total 81 garis dao. Bakat juga sebanding dengan Kaisar di Tianyi. Mendengar itu disampaikan oleh Nanggong, dikarenakan Cuyun cukup bijaksana, maka tunduklah kepadanya dan minta ampunlah dengan baik. Namun direspon oleh Cuyun, semua orang yang telah mengatakan hal itu semuanya sudah meninggoy di tangannya. Kemudian Cuyun melancarkan tekniknya, yakni 13 pedang angin. Terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Di saat menyerang tersebut, Cuyun mengetahui bahwa bola api 5 warna mengandung kekuatan 5 elemen, masing-masing sebanding dengan puncak martial emperor, dan nampaknya juga tidak dapat dilawan. Terlihat Cuyun pun menghindari serangan bertubi-tubi dari burung merak milik Nanggong. Sedangkan Nanggong mengatakan apakah Cuyun masih tidak mau untuk menunjukkan martial soul-nya. Mendengar hal itu, Cuyun bergumam bahwa setelah martial soul agung surgawinya dengan 365 garis terungkap, ia pasti akan menjadi target. Terlihat Nanggong penasaran apakah ada rahasia di balik martial soul milik Cuyun. Sementara Cuyun yang telah menghindari serangan, ia pun mengatakan bahwa Nanggong tidak perlu tahu tentang rahasia martial soul-nya. Mendengar hal itu, Nanggong pun akan mengalahkan Cuyun sampai Cuyun berlutut dan mengaku kalah kepada dirinya. Cuyun juga akan menunjukkan kepada Nanggong apa yang dimaksud dengan martial soul agung surgawi. Nanggong pun menjadi terkejut. Ternyata Cuyun punya 365 garis martial soul agung surgawi. Terlihat Cuyun mengeluarkan pedang panjangnya. Ia pun tidak menyangka api nirvana akan menutupi 365 garis dao. Nanggong pun menertawakan martial soul agung yang dimaksud oleh Cuyun karena Cuyun sepertinya mengajak bercanda, dikarenakan ia hanya melihat itu hanyalah tongkat yang terbakar. Namun ditegaskan oleh Cuyun bahwa tongkat api ini sudah cukup untuk mengalahkan Nanggong. Lalu kemudian Nanggong melancarkan serangan burung meraknya lagi, yakni 5 elemen menghancurkan dunia. Cuyun juga menyiapkan serangannya, yakni serangan burung Phoenix yang cukup besar. Ia pun menyebut ini penghormatan Phoenix. Terjadilah ledakan dan benturan kekuatan di antara mereka berdua. Nanggong juga tidak percaya martial soul agung sejatinya, bahkan tidak bisa memblokir energi pedang dari Cuyun. Dikatakan oleh Cuyun bahwa ia juga memiliki satu set lengkap tulang jiwa emas di dalam martial soul agung surgawinya. Jadi ia bahkan bisa bertarung melawan seorang Supreme Emperor.
Hingga akhirnya dengan serangan Phoenix tersebut, Nanggong pun berhasil dikalahkan. Namun ternyata Nanggong belum dikalahkan. Lalu keluarlah sebuah cahaya yang mengeluarkan mata hukuman surgawi. Nanggong pun mengatakan, "Beginikah caranya Chuyun untuk mengalahkannya?" Chuyun yang melihat hal tersebut, ia pun mengetahui bahwa ini buruk. Mata hukuman surgawi itu pun langsung menyerang ke arah Chuyun. Setelah terkena serangan itu, Chuyun menjadi sempoyongan dan ia pun jatuh ke dalam lava. Nanggong yang sudah merasa menang, ia pun berkata, mulai sekarang Chuyun harus mengingat untuk menghindarinya. Karena setelah mengalahkan Chuyun, tidak ada yang bisa menghentikan dirinya, yakni untuk mendapatkan api penciptaan. Ia juga menjadi heran mengapa tidak ada lawan yang baru, dikarenakan Chuyun sudah ia kalahkan. Tanpa disangka Chuyun muncul dengan mengatakan bahwa Nanggong jangan merasa senang terlalu cepat. Terlihat Chuyun bangkit dengan kekuatan burung api nirvana yang langsung menyerang ke arah Nanggong. Mendapat serangan tersebut, Nanggong terkejut. Bagaimana bisa Chuyun tahu tentang trik dari Kaisar Surgawi reinkarnasi? Namun dengan epik Chuyun bilang bahwa Nanggong dalam posisi tidak berhak untuk mengetahuinya. Chuyun mengatakan bahwa darah Phoenix dan api nirvana di medan perang lahar ini benar-benar tidak terkalahkan. Chuyun juga tahu bahwa maksimal di ranah nirvana tingkat 9, ia akan memiliki kekuatan tempur seorang Supreme Emperor. Meskipun akan kehilangan efek peningkatan ketika meninggalkan medan perang lahar ini, tetapi cukup bagi Chuyun untuk mengumpulkan 100.000 poin. Terlihat Chuyun menyerang murid wanita yang muncul, tapi dengan mudah dikalahkan dengan api nirvana lagi. Chuyun mengetahui di sini di bawah Supreme Emperor, ia tidak akan bisa dihentikan. Setelah hal tersebut, Chuyun pun sudah berada di sebuah ruangan bersama Nona Bing dan Nona Huayan. Nona Huayan pun tidak menyangka Chuyun benar-benar bisa mengalahkan Nanggong Junji. Chuyun membenarkan bahwa ia bisa memenangkan 400 pertandingan berturut-turut dan mungkin dapat mengumpulkan 100.000 poin paling cepat dalam 1 bulan. Mendengar itu, Nona Huayan langsung memeluk Chuyun dan mengatakan bahwa ia tidak salah menilai orang. Sedangkan Nona Bing yang melihat hal tersebut, ia nampak kesal dan juga tidak suka. Chuyun bertanya kepada Nona Huayan, lalu apa yang terjadi dengan bakat martial soul Nanggong Junji? Dijelaskan oleh Nona Huayan bahwa Nanggong memiliki mata hukuman surgawi, yakni bakat martial soul surgawi. Mata hukuman surgawi ini adalah bakat khusus yang dibentuk oleh elemen dan sangat kuat. Bahkan dapat menghabisi lawan dengan menurunkan 30% kekuatan. Mendengar hal itu, Chuyun mengingat ketika mata hukuman surgawi itu menyerang dirinya. Chuyun pun bergumam bahwa mata neter kunonya juga dapat mengurangi status sebesar 30%. Sedangkan mata hukuman surgawi menurunkan 30%. Sedangkan mata hukuman surgawi menurunkan 30%. Bukankah itu berarti selama status lawan lebih rendah dari 60%, ia bisa langsung menghabisinya? Disampaikan oleh Nona Huayan bahwa orang yang bisa mengalahkan Nanggong mengatakan bahwa mata hukuman surgawi itu sampah, sama sekali tidak berguna. Tapi kata Chuyun, bukan berarti mata hukuman surgawi itu tidak kuat, melainkan mata hukuman surgawi itu tidak cocok dengan merak 5 warna. Terlihat Nona Bing juga yakin bahwa Nanggong Junji kali ini tidak akan menerima kekalahannya. Mereka pun harus bersiap untuk menghadapi serangan balik dari Nanggong. Martial Emperor Sutra Ungu bertanggung jawab atas Akademi Nanming, dan Nanggong tidak akan berani macam-macam. Ternyata kata Nona Bing, Nanggong Junji adalah pewaris dari Kaisar Surgawi reinkarnasi. Bahkan Martial Emperor Sutra Ungu mungkin juga merasa takut. Dan kata Nona Bing, kita tidak boleh meremehkan situasi ini.
Tidak lama ada yang mengetuk pintu mereka dan ternyata itu adalah Yozai yang akan mengantarkan makanan perayaan. Melihat Nona Molly, sontak saja Nona Bing dan Nona Huayan menghormat karena mereka tahu itu adalah Martial Emperor Sutra Ungu yang juga adalah guru dari Nona Bing. Tapi Nona Molly menyuruh mereka berdua untuk duduk karena ia beralasan tidak mengenal mereka berdua. Saat itu Yozai juga menutup mulut dari Nona Molly. Ia mengatakan dimaklum saja karena ia menyebut gadis desa ini tidak tahu aturan. Sedangkan Nona Bing bergumam bahwa Martial Emperor Sutra Ungu adalah murid dari Kaisar Surgawi Reinkarnasi. Ia pun jelas mengetahui bahwa gurunya tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Chuyun pun memberitahu Yozai bahwa Nona Molly adalah seorang gadis. Bagaimana Yozai bisa melakukan ini? Yakni menutup mulut dari Nona Molly. Dengan polosnya Yozai mengatakan paling-paling ia akan menikahi Nona Molly. Oke guys, itu adalah lanjutan alur cerita Donghua Spirit Souls of Right part 153-nya di season 4 kali ini. Untuk bahas selanjutnya seperti biasa akan di-update setelah episode barunya sudah muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.